Ini materi. Ini ada tadi di sini nggak ada suara. Nggak mau besarin, gimana caranya? Selamat datang dan selamat bergabung para Bapak Ibu wajib pajak pada acara daring SPT Unifikasi kali ini. Mohon menunggu sebentar ya Bapak Ibu untuk peserta lain. Minum dulu. Tadi ya, kan. Jadi action itu. Dari 2022 ini sudah mulai diterapkan selain WP instansi pemerintah yaitu ke wajib pajak lainnya, termasuklah badan. Untuk itu kita semua hari ini kita lakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu sekalian yang melakukan pemotongan pemungutan PPh untuk mengikuti supaya bisa nanti kita terapkan supaya Bapak Ibu sekalian juga bisa
mengetahui, menerapkan, dan juga melaksanakannya dengan baik dimulai di masa Januari 2022. Mungkin itu saja dari saya untuk membuka atau kegiatan hari ini, pagi ini. Harapan saya agar semua teman-teman wajib pajak, Bapak Ibu sekalian, siap dengan kebijakan yang baru ini, kemudian bisa mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik dan lancar. Dan jika ada kesulitan atau kendala dalam pelaksanaannya nantinya, karena ini baru, mungkin bisa pada saat sosialisasi ini bisa ditanyakan kepada teman-teman di penyuluh yang akan memberikan materi hari ini kepada narasumber, ataupun nantinya bisa kontak ke masing-masing account representatifnya. Nah, harapannya ke depannya selalu kita saling berkoordinasi, saling berhubungan, saling bersinergi antara KPP dan juga wajib pajak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menyimak dan mendengarkan informasi dan penjelasan dari para narasumber. Silakan bertanya sepuas-puasnya, silakan bertanya apapun terkait dengan SPT Masa Unifikasi ini kepada para narasumber. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan kita hari ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada para narasumber dan juga saya kembalikan kepada Mbak Puspa selaku host acara ini. Terima kasih Mbak Puspa. Ya, terima kasih Ibu Lisa atas sambutannya. Sebelum kita ke acara inti, mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan mengadakan sesi foto bersama untuk kepentingan dokumentasi. Ya, untuk halaman pertama, kita akan mengambil foto untuk halaman pertama. Ya, 1, 2, 3. Kemudian halaman kedua, akan mengambil foto untuk halaman kedua. 1, 2, 3. Kemudian untuk halaman ketiga, 1, 2, 3. Halaman keempat, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu paparan implementasi nasional SPT Masa Unifikasi oleh Bapak Moh Miftahuddin selaku fungsional penyuluh pajak. Kepada Bapak Miftah, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu wajib pajak. Selamat pagi Bu Lisa. Perkenalkan, saya Muhammad Miftahuddin yang dalam kesempatan kali ini akan membawakan paparan tentang materi SPT Masa PPH Unifikasi. Untuk itu, sebelum kita masuk ke materi, izin apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik. Nah, izin kita langsung saja ke materi. Saya izin untuk share screen materinya. Oke, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti yang tampil di layar dan juga yang tadi sempat disinggung oleh Ibu Lisa, bahwa SPT Masa PPH Unifikasi ini akan menggabungkan SPT Masa PPH yang kondisi saat ini masih terpisah-pisah. Nah, jika lihat di layar, bahwa ada dua hal unik yang bisa kita lihat, di mana peraturan yang menjadi dasar masih kosong. Jadi per, strip, kemudian kosong, garis miring PJ 2021. Dan yang unik lagi adalah ada kata unifikasi. Ini juga yang menjadi banyak pertanyaan ketika kita men-share Google Form untuk acara ini. Apa sih SPT Masa PPH Unifikasi itu? Nah, jawabannya adalah untuk yang per. Kenapa masih kosong? Karena ini masih dalam proses penyusunan, yang sebenarnya juga akan sebentar lagi akan diterbitkan. Karena seperti yang tadi dijelaskan Bu Lisa, SPT Masa PPH Unifikasi ini akan berlaku mulai tahun depan di awal tahun.
Nah, PR ini juga sebenarnya adalah lanjutan atau penyempurnaan dari PR sebelumnya, yaitu PR nomor 23 tahun 2020, di mana PR tersebut diterbitkan di Desember 2020. Jadi sebenarnya belum lama. Lalu kemudian ada kata-kata unifikasi. Nah, SPT masa PP unifikasi sendiri, jika kita melihat definisinya di dalam PR yang sebelumnya juga sudah diatur, SPT masa PP unifikasi adalah SPT masa yang digunakan oleh pemotong atau pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemungutan dan atau pemungutan PPh, pemotongan dan atau pemungutan PPh, dan atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi itu definisi dari SPT masa PPh unifikasi sendiri. Karena kalau kita kembali ke kondisi yang saat ini, untuk SPT masa, contohnya SPT masa PPh 4 ayat 2, kita masih perlu menginstal ISPT, kemudian menginput data dan informasi dalam ISPT tersebut yang pada akhirnya akan kita buatkan file CSV-nya. Kemudian kita upload di DJP online. Begitu pula dengan SPT masa PPh katakanlah 22, kemudian 21 juga, PPh pasal 15 juga. Nah, di dalam SPT masa PP unifikasi yang akan kita terapkan tahun depan, nantinya akan menjadi 1. Kecuali yang dikecualikan adalah SPT masa PPh 21. Jadi inti dari kegiatan kali ini mudah-mudahan juga menjadi gambaran bagi Bapak Ibu bahwa akan ada perubahan yang dalam jangka waktu dekat ini akan Bapak dan Ibu praktekkan, bahwa akan ada unifikasi. Nah, kemudian sebelum saya masuk ke materi atau ke slide berikutnya, ada 2 poin besar di sini di judulnya, yaitu kalau kita baca judulnya, bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan dan pemungutan unifikasi, serta bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPT masa PPh unifikasi. Jadi akan kita bahas bukti potongnya sendiri, kemudian SPT-nya. Seperti apa bukti potongnya dan seperti apa SPT masanya. Karena akan digabung nih, semua beberapa jenis SPT masa akan digabung. Bagaimana bentuknya? Nah, ini disusun oleh Direktorat di Kantor Pusat, Direktorat Transportasi Bisnis. Baik, saya lanjut masuk ke latar belakang. Nah, jika kita lihat latar belakang, dan saya yakin ini nanti akan ada dalam PR-nya, di mana di sini ada kemudahan, kemudian kepastian hukum, kemudian kepatuhan, akurasi dan validasi, dan yang tadi sempat disinggung oleh Ibu Lisa, adanya one-stop application. Kemudahan itu jelas, karena ISPT yang berdiri sendiri, yang tadinya harus diinstal, yang mungkin wajib pajak dalam pengisiannya mengalami kesulitan, ini akan kita permudah dengan adanya SPT masa unifikasi. Nah, kemudian ada one-stop application ini yang saya rasa juga sangat membantu wajib pajak. Karena apa? Karena kita bisa langsung membuat 4 hal di situ. Pertama adalah kita bisa menghitung PPh. Kenapa? Karena tarif atas objek pajak yang kita pilih akan langsung melekat. Artinya langsung tahu berapa pajak atau PPh-nya. Yang lalu kemudian kita bisa buatkan bukti potong dan bukti pungutnya. Nah, ini juga yang menarik. Kita bisa membuat billing atau membuat kode billing. Kondisi saat ini, ketika kita ingin membuat kode billing, kita masuk ke DJP online, kemudian kita pilih bayar, kita harus menginput ulang atau menginput kode MAP dan KJS pajak yang akan kita setorkan. Nah, di dalam one-stop application ini, kode billing yang terbentuk sudah ada MAP dan KJS-nya. Jadi mengurangi kesalahan pemilihan kode MAP dan kode KJS. Yang lalu kemudian setelah billing itu terbentuk, tinggal disetorkan dan SPT-nya disampaikan. Nah, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah roadmap atau perjalanan SPT masa PPh unifikasi. Jika dikatakan baru, sebenarnya ini sudah berjalan kurang lebih selama 2 tahun. Karena jika kita lihat di titik paling bawah, ada PR 20 PJ 2019. Nah, itu adalah perjalanan awal munculnya frasa unifikasi dalam peraturan Dirjen Pajak.
Per 20/2019 itu diterbitkan tanggal 17 Desember 2019. Itu sudah membawa kata-kata unifikasi, di mana selanjutnya di situ digodok bagaimana untuk SPT kemudian bukti potong dialihkan ke dalam bentuk elektronik. Yang implementasinya itu naik lagi ke CAP 85 PJ 2020, yang itu diterbitkan di tanggal 25 Februari 2020. Pilot project pertama atau wajib pajak pertama yang diuji coba oleh kantor pusat, ada satu wajib pajak, yaitu di CAP tersebut lampirannya ada nama WP PT Pertamina. Jadi Pertamina dijadikan sebagai wajib pajak yang diuji cobakan untuk SPT masa PPh unifikasi ini. Kenapa Pertamina? Saya rasa kalau kita lihat proses bisnis Pertamina, ada banyak jenis pajak di situ yang terhutang gitu ya. Kemudian setelah ada uji coba di CAP 85 PJ 2020, nah Pertamina itu melakukan uji coba per masa Maret 2020. Jadi ini sudah satu tahun yang lalu. Itu di Per 23 tahun 2020 diperluas lagi, disempurnakan lagi, sehingga pada akhirnya Per 23 2020 itu diimplementasikan di 5 KPP. Jadi kalau kita lihat di titik tengah di CAP 20 2021, wajib pajak yang terdaftar di 5 KPP kayak Madya Jakarta Pusat, Madya Jaksel 1, KPP Pratama Jakarta Gambir 3, Gambir 4, dan Kebayoran Baru 4, itu sudah mengimplementasikan SPT masa PPh unifikasi ini, yang dimana mulai berlaku di masa Februari 2021 sesuai dengan CAP 20 2021 mau saya. Nah, kemudian meskipun Per 23 itu terbit di Desember 2020, kantor pusat merasa masih ada yang perlu disempurnakan sehingga akan ada Per terbaru yang mengatur SPT masa PPh unifikasi ini. Nah, kemudian ini yang juga jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kapan ini diberlakukan? Nah, ini mulai berlaku di 2020. Per Januari sampai dengan Maret, jika wajib pajak ingin langsung menggunakan, itu dipersilahkan. Tapi kita baru mewajibkan penggunaan e-Bukpot ini, SPT masa PPh unifikasi ini adalah per April 2022. Jadi contoh, misalkan ada wajib pajak yang, saya rasa saya mau coba gitu, di Januari sudah mulai membuat bukti potong melalui SPT masa PPh unifikasi. Nah, itu berarti untuk masa-masa berikutnya, untuk Februari, Maret, itu sudah harus menggunakan SPT masa PPh unifikasi. Tapi jika ada wajib pajak yang sekiranya masih mau belajar, masih mau tanya dulu dengan orang pajak, itu silahkan. Tapi per April sudah harus melalui SPT masa PPh unifikasi. Pembuatan bukti potongnya. Begitu pula dengan penyampaian SPT masa PPh-nya. Nah, izinkan saya lanjut. Nah, ini. Kemudian kita akan masuk ke kewajiban. Baik kewajiban pemotong atau pemungut, wajib pajak, ataupun ke yang dipotong atau yang dipungut. Nah, ini sekarang kewajiban yang dipotong dulu. Kewajiban pemotong dulu. Pertama, ada membuat bukti potong atau bukti pungut yang selanjutnya diserahkan kepada pihak yang dipotong. Lalu kemudian setorkan PPh dengan kode billing yang sudah terbuat dan melaporkan bukti potong tersebut dalam SPT masa PPh unifikasi paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Lalu ada pertanyaan, ini kan SPT-nya digabung. Nah, jika telat, jika lapornya tanggal 25 katakanlah, apakah ada STP atau denda telatnya itu apakah 5-5-nya atau hanya gabungan? Nah, di materi berikutnya akan kita bahas. Saya lanjut. Nah, sekarang adalah kewajiban dari pihak yang dipotong atau dipungut. Ini harus memberikan informasi identitas kepada pemotong atau pemungut. Jadi harus meminta minimal untuk yang wajib pajak dalam negeri itu memberikan NPWP atau NIK bagi orang pribadi yang tidak memiliki NPWP. Kemudian untuk yang WP luar negeri itu harus menyertakan TIN, Tax Identification Number negaranya, atau SKD atau tanda terima SKD bagi WPLN yang akan menerapkan P3B. Nah, selanjutnya kita akan bahas bukti potong. Jadi ada 2 poin besar tadi yang saya jelaskan di awal ya. Kita bahas bukti potong
dan kita bahas SPT-nya. Sekarang kita bahas seputar bukti potongnya. Nah, bukti potong atau bukti pungut unifikasi itu dibagi menjadi dua. Jadi ada bukti potong atau bukti pungut unifikasi yang berformat standar, ada juga dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong atau bukti pungut unifikasi. Nah, untuk bukti potong yang berformat standar itu adalah output daripada aplikasi IbuPot unifikasi atau yang ada di DJP online. Nah, sedangkan untuk dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong, contohnya misalkan deposito. Deposito itu sendiri kan sudah dipotong oleh pihak bank. Nah, WP yang sebagai WP bank gitu ya, dia dibolehkan untuk dokumen yang dibuat itu sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong atau pungut unifikasi. Baik. Nah, kemudian ini lagi. Tadi sebelumnya untuk bukti potong kan ada dua, yang berformat standar dan yang dipersamakan. Nah, sekarang yang berformat standar. Yang berformat standar itu dibagi menjadi dua. Ada yang bukti potong atau bukti pungut formulir BPBS, ada juga formulir BPNR. Nah, ini yang membedakan adalah wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak luar negeri. Untuk wajib pajak luar negeri, bukti potongnya untuk PP Pasal 26 dan 4 ayat 2 dengan menggunakan formulir BPNR atau bukti potong non-residen. Nah, kemudian bukti potong atau bukti pungut berstandar mulai aplikasi. Nah, dengan cara ada caranya. Ada cara pembuatan bukti potong melalui IbuPot unifikasi bisa dilakukan dengan menginput langsung atau dalam hal ini namanya key-in atau mengimpor. Jadi akan disediakan file dalam bentuk Excel yang di mana wajib pajak dapat mendownload, kemudian mengisi terlebih dahulu sesuai dengan kolom isiannya, lalu mengimpor file Excel tersebut ke dalam IbuPot unifikasinya. Jadi ada dua cara ya untuk yang format standar. Nah, ini adalah penomoran. Penomoran ini berbeda dengan yang sebelumnya. Ini semua sama, ada 10 digit. Digit pertama adalah nomornya nomor 2, itu artinya berbentuk dokumen elektronik, dan selanjutnya sesuai dengan urutan. Di mana ada keterangan bahwa nomor seri diberikan secara berurutan walaupun jenis PPH berbeda. Misalkan ada wajib pajak PTA menerbitkan bukti potong pasal 23 atas jasa servis, katakanlah. Lalu kemudian di 2 hari berikutnya ada transaksi yang terhutang PPH final 4 ayat 2, sewa bangunan. Nah, maka nomor urutnya tidak satu-satu, melanjutkan bukti potong yang sebelumnya. Seperti itu. Lalu kemudian ada keterangan lagi. Nomor bukti potong atau bukti pungut unifikasi itu tidak akan berubah apabila terjadi perubahan atau pembetulan. Jadi kalau hanya merubah atau membetulkan, itu tidak akan merubah nomor bukti. Nah, sebaliknya jika dilakukan penghapusan atau pembatalan, maka nomor tersebut tidak dapat digunakan kembali. Selanjutnya masih terkait bukti potong. Nah, ini bukti potong itu diterbitkan untuk 1 wajib pajak, 1 kode objek pajak, dan 1 masa pajak. Ya, jadi saya ulangi, 1 bukti potong atau 1 bukti pungut itu diterbitkan untuk 1 wajib pajak, 1 kode objek pajak, dan 1 masa pajak. Namun ada keterangan tambahan. Dalam hal pada suatu masa pajak terdapat 2 atau lebih transaksi pemotongan atau pemungutan pajak atas pihak yang sama dan dengan kode objek pajak yang sama, maka pemotong dapat membuat 1 bukti potong atau pungut unifikasi berformat standar. Contohnya misalkan kita sebagai pemotong PTA, kemudian lawan transaksi kita PTB. Nah, kita itu menyewakan katakanlah ke PTB, kita sewa ke PTB. Ada 3, misalnya 3 gudang gitu. Nah, jika semuanya sewa, nah maka bisa menerbitkan cukup 1 bukti potong. Untuk lebih jelasnya kita terus ke slide berikutnya.
Nah, tadi kan dibahas ada dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi. Nah, seperti apa contohnya? Di sini dokumen yang digunakan oleh pemotong atau pemungut PPh untuk melakukan pemotongan PPh atas transaksi, PPh atas penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan, diskonto, sertifikat Bank Indonesia, dan jasa giro. Nah, maka dokumen yang mereka buat itu dipersamakan dengan bukti potong. Contoh lain, misalkan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan bukan saham pendiri di Bursa Efek, penjualan saham milik perusahaan modal Ventura tidak di Bursa Efek, dan tambahan PPh atas kepemilikan saham pendiri pada saat penawaran umum perdana. Nah, itu juga bisa dipersamakan. Nah, contoh dokumennya bisa dilihat, ada buku tabungan, rekening koran, rekening kustodian, di mana paling sedikit memuat nama pihak yang dipotong, nomor unik transaksi atas penghasilan, dan jumlah PPh yang dipotong. Lalu, nah kemudian sekarang ini, bukti potong ini dalam kondisi tertentu harus tetap dibuat ya Bapak Ibu ya. Dalam hal pertama, jumlah PPh yang dipotong atau dipungut nihil karena ada SKB. Jadi kalau si lawan transaksi ada SKB, tetap kita buatkan bukti potong atau bukti pungutnya. Kemudian transaksi dengan WP yang memiliki SKED PP nomor 23 tahun 2018 terkonfirmasi dengan catatan SSP harus tetap dibuat sesuai PP 23 tahun 2018. Kemudian PPh terutang, PPh pasal 26 dipotong berdasarkan ketentuan P3B ditunjukkan dengan SKD WPLN. PPh terutang yang ditanggung pemerintah atau di store sendiri diberikan fasilitas PPh, dan terakhir pemotongan atau pemungutan dengan SSP, BPN, sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP. Nah, ini masih seputar bukti potong. Nah, seperti tadi disinggung di awal bahwa bukti potong itu dapat diubah dan dihapus. Nah, di sini ada keterangan dapat dilakukan sebelum SPT masa PPh unifikasi disampaikan. Nanti di paparan simulasi ada tahapan-tahapan terakhir sebelum SPT itu disampaikan. Ada namanya posting. Mungkin Bapak dan Ibu yang terbiasa melaporkan SPT masa PPh 23 atau 26 yang sudah ada di menunya di DJP online, ada bayangan, ada kata-kata posting, di mana bukti potongan tersebut diposting. Nah, kalau di situ, setelah posting, mau tidak mau harus dilaporkan dulu di dalam SPT. Lalu kemudian baru kita betulkan. Nah, di sini disempurnakan bahwa meskipun sudah posting, itu bisa dilakukan perubahan atau edit dan penghapusan. Ya, jadi ada penyempurnaan di dalam aplikasinya. Ingat bahwa ini dapat dilakukan sebelum SPT masa PPh unifikasi disampaikan. Lalu di sini ada pembatalan dan penambahan masih dengan bukti potongnya. Nah, bukti potong atau bukti pungut yang telah dilaporkan, jadi ini sudah dilaporkan ya, itu dapat dilakukan 3 hal. Bisa dibetulkan, bisa dibatalkan, dan bisa ditambahkan. Ya, jadi di SPT masa PPh unifikasinya sudah dilaporkan nih. Kemudian ketika dicek kembali, oh ternyata ada kekeliruan gitu. Nah, itu bisa 3 cara, itu bisa dibetulkan, bisa dibatalkan, atau bisa ditambahkan. Nah, pembetulan apa saja yang bisa dibetulkan? Nah, pembetulan ini dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi, atau terdapat transaksi retur, pembetulan dapat dilakukan atas setiap bagian. Jadi semua bagian bisa, kecuali nomor, masa pajak, dan identitas pihak yang dipotong atau dipungut. Itu tidak dapat dibetulkan. Jadi kalau misalkan kecuali itu berarti misalkan nilai DPP-nya itu bisa kita betulkan. Lalu pembatalan itu jika ada transaksi yang dibatalkan, penambahan jika dalam masa tersebut sebenarnya ada objek pajak yang belum dilaporkan. Tentu kalau penambahan akan menambah nomor bukti potong. Nah, ada keterangan ini sepanjang DJP belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukber secara terbuka. Jadi kalau belum dapat SP2 atau belum diperiksa, maka itu masih bisa dilakukan perubahan. Nah, ini sudah kita masuk ke tampilan bukti potong atau bukti pungutnya. Nah, terbagi menjadi 2.
yang sekarang ada di layar Bapak Ibu sekalian adalah yang formulir BPBS, formulir berformat standar berbahasa Indonesia ya. Kan tadi pembedanya adalah WPDN dan WPLN. Nah, tampilannya seperti ini, jadi identitas atau inputan yang kita masukkan di dalam aplikasinya akan tertera dalam dipotong. Mulai dari nomor, kemudian identitas wajib pajak yang kita potong atau kita pungut, DPP, nilai pajaknya, kemudian dokumen referensi kita, bisa berupa invoice, faktur pajak, dan sebagainya. Dan juga di bawah ada identitas pemotong atau pemungut. Nah, jika diperhatikan bahwa kotak paling bawah sebelah kiri itu masih ada kotak ya, itu nanti akan ada barcode. Seperti halnya kalau kita melihat faktur pajak dalam PPN, kita bisa klik preview, nah itu akan ada barcode. Kalau di sini di sebelah kiri. Nah, ini formatnya format BPBS. Nah, selanjutnya ada format BPNR. Isiannya mirip dengan yang BPBS, namun ini berbahasa Inggris karena dipergunakan untuk WP luar negeri. Ya. Selanjutnya, nah, bukti potong selesai ya Bapak Ibu ya. Nanti jika ada pertanyaan silahkan dicatat atau bisa langsung ditanyakan melalui fitur chat yang nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab. Nah, sekarang saya masuk ke SPT masa PPh unifikasi. Setelah bukti potong kita buat, kemudian kode billing terbentuk dan kita setorkan, maka kewajiban kita selanjutnya adalah melaporkan SPT masa PPh. Dalam hal ini, SPT masa PPh unifikasi ada 5 jenis PPh, yaitu PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26. Yang PPh pasal 21 masih menggunakan di SPT yang sebelumnya, jadi belum tergabung dalam SPT masa PPh unifikasi ini. Nah, apa saja yang menjadi komponen SPT masa PPh unifikasi? Pertama, tentu ada induk SPT. Setelah ini saya akan tunjukkan bagaimana bentuknya. Kemudian ada rincian-rincian. Yang pertama ada daftar rincian pajak penghasilan yang disetor sendiri. Nah, ini perlu diperhatikan juga bahwa ada pajak penghasilan di mana kita bisa menyetorkan sendiri. Contohnya PPh pasal 4 ayat 2, ketika kita bertransaksi dengan orang pribadi. Kita yang sewa, tapi kita yang memotong, ya, sebagai BP badan misalkan. Nah, kemudian ada juga daftar objek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pihak lain. Jadi pihak lain yang kita potong, ini yang umum. Dan yang keempat adalah daftar bukti pemotongan pemungutan unifikasi beserta daftar SSP-nya atau bisa juga PBK, bukti PBK. Dikenal dengan formulir DBP. Nah, dalam tampilannya nanti akan juga dijelaskan oleh narasumber berikutnya terkait dengan penggunaan aplikasinya. Nah, ini juga ada sekilas terkait dengan pembetulan SPT masa PPh unifikasi. Misalkan kita sudah kita sudah mengimplementasikan SPT masa PPh unifikasi, kemudian kita melaporkan, oh ternyata masih ada satu objek pajak yang belum dilaporkan, cuma PPh pasal 23. Nah, apakah harus dibetulkan semua atau seperti apa? Karena kan itu kayak semacam gelondongan ya, 5-5-nya dibawa, 5-5-nya dilaporkan, ketika dibetulkan apakah harus dibetulkan semua atau seperti apa? Nanti juga bisa kita lihat di aplikasinya. Nah, ini ada keterangannya. Pertama, dapat dilakukan untuk satu atau beberapa jenis PPh. Jadi, walaupun satu jenis PPh yang dibetulkan, itu bisa dilakukan. Atau juga dengan beberapa jenis PPh. Nah, ini keterangan berikutnya memberi tanda pada tempat yang disediakan. Jadi, nanti ada tempat yang disediakan untuk memberi tanda untuk yang pembetulan. Lalu belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukper secara terbuka terhadap jenis pajak dan masa pajak yang bersangkutan. Nah, bentuk SPT masa PPh unifikasi yang dibetulkan itu mengikuti bentuk semula atau sebelum dibetulkan. Nah, jika dalam pembetulan SPT masa PPh unifikasi itu ada kurang disetor, maka pemotong atau pemungut harus melunasi dulu. Nah, kalau sebaliknya, kalau lebih disetor, itu bisa mengajukan dua hal, bisa di PBK atau mengajukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terhutang. Nah, kemudian bagaimana dengan sanksi keterlambatan? Di dalam pasal 7 Undang-Undang KUP dijelaskan bahwa
jika SPT PPH yang tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu atau dalam jangka waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi denda sebesar 100.000 untuk jenis pajak PPH. Nah, untuk yang SPT masa PPH unifikasi ini diberlakukan sebagai satu kesatuan. Jadi tidak dihitung bagi tiap-tiap jenis pajak, tiap-tiap jenis PPH. Misalkan tadi ketentuannya kan tanggal 20 di bulan berikutnya paling lambat. Kita melaporkan tanggal 23. Nah, maka STP-nya bukan 500.000. Kenapa 500.000? Karena kan ada 5 jenis PPH ya. Tapi SPT-nya hanya STP-nya atau sanksinya hanya 100.000. Begitu pula dengan penyetoran. Ada sanksi penyetoran. Ini pun dapat diberlakukan jika memang telat. Nah, keterangannya, penyetoran jumlah pajak setelah tanggal jatuh tempo dikenai sanksi administrasi pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP berupa bunga. Jadi yang dia ada kurang bayar tapi telat bayarnya. Kemudian penyetoran jumlah pajak yang kurang disetor akibat pembetulan. Tadi jika SPT-nya dibetulkan dan kurang bayarnya jadi nambah, maka juga dikenai sanksi berupa bunga sesuai dengan pasal 8 ayat 2A Undang-Undang KUP. Nah, prasyaratnya apa ini? Nah, prasyarat penggunaan aplikasi Bupot Unifikasi itu ada 2. Jadi pemotong atau pemungut harus pertama, saya rasa ini semua sudah memiliki e-fin untuk menggunakan akun DJP online. Jika terbiasa kita membuat kode billing di DJP online, e-fin pasti sudah pada punya. Yang kedua adalah memiliki sertifikat elektronik untuk menandatangani SPT masa PPH unifikasi. Nah, jadi sertelnya harus punya. Pak, apakah sertel yang digunakan di SPT masa PPN itu sama atau tidak? Nah, itu sama. Jadi yang digunakan di PPN itu juga digunakan di PPH. Jadi tidak perlu diproses, diajukan permohonan sertel lagi, karena itu pun bisa digunakan. Jika yang belum punya, silakan diajukan permohonan sertifikat elektronik. Jadi ada 2 ya, e-fin dan sertel. Nah, ini bentuknya. Ini bentuk induk SPT masa PPH unifikasi, di mana di atasnya formatnya itu ada masa pajak dan tahun pajak, kemudian status SPT-nya normal atau pembetulan, kemudian ada di bawahnya lagi masuk ke identitas pemotong atau pemungut PPH, di bawahnya lagi ke jenis PPH. Jenis PPH ini tentu semua jenis PPH ada di sini ya, kecuali tadi PPH pasal 21, lalu ada dasar pengenaan pajak, ada nilai PPH yang dipotong, kemudian sampai pada akhirnya ada tanggal SPT, nama penanda tangan, dan ada kode verifikasi atau QR code-nya. Nah, lalu kemudian yang tadi saya jelaskan juga bahwa komponennya ada daftar rincian yang disetor sendiri atau disebut sebagai formulir DOSS atau DOS ya. Nah, ini ada jenis pajaknya. Nah, selanjutnya ada daftar objek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pihak lain yang kita sebut sebagai formulir DOPP. Umumnya inilah yang nanti akan digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada 2 halaman karena DOP ini kita menyatukan berbagai jenis PPH dari 22, kemudian 4 ayat 2, 15, 23, 26, maka untuk formulir DOP memang agak panjang. Nah, terakhir, ini ada daftar bukti pemotongan pemungutan unifikasi dan daftar SSP atau BPN dan bukti PBK jika menggunakan PBK. Jadi ada daftarnya. Nah, kemudian untuk materinya cukup Bapak Ibu. Saya stop share terlebih dahulu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada bukti potong yang harus dibuat. Oke, jadi harus paham dulu bahwa ini SPT masa unifikasi, sudah paham ya. Jadi memang ini gabungan dari berbagai SPT. Nanti tidak perlu lagi menginstal ISPT atau membuka ISPT-nya lagi. Ya, untuk yang 5 jenis wajib 5 jenis PPH, PPH 22, kemudian 23, 15, 4 ayat 2 dan 26. Nah, bukti potong juga ada 2. Tadi ada bisa berformat standar, ada juga dokumen yang dipersamakan. Kalau berformat standar nanti dibagi lagi. Kalau dia ada untuk yang
formulir yang dalam negeri dan formulir khusus untuk yang PPLN atau luar negeri, dikenalnya dengan PPNR. Lalu kemudian ada namanya nanti pelaporan SPT masa PPA unifikasi. Ingat juga ada batas waktunya, ada sanksi jika telat, dan juga apa yang diperlukan juga harus diingat. Ada EVIN dan kemudian sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik berlaku selama 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun harus diajukan perpanjangan. Nah, untuk selanjutnya kita akan saksikan bagaimana penampilan aplikasinya, aplikasi SPT masa PPA unifikasi. Untuk itu saya izin menyudahi paparan materinya. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Iya, terima kasih Bapak Miftah atas paparannya. Mungkin Bapak Ibu sudah mempunyai banyak pertanyaan mengenai SPT masa unifikasi ini, bisa diajukan di kolom chat. Nanti akan kita jawab pada sesi tanya jawab. Namun sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita saksikan dulu simulasi implementasi SPT masa unifikasi oleh Bapak Dwi Arianto selaku fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Kosambi. Kepada Bapak Dwi Arianto, dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Puspa. Saya izin share screen sebelumnya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Arianto, fungsional penyuluh KPP Pratama Kosambi. Pada pagi hari ini saya akan coba memberikan sedikit sneak peek preview mengenai aplikasi e-Bupet unifikasi ini. Sebelumnya untuk sneak peek ini, untuk preview ini masih menggunakan dummy dari kantor pusat, jadi masih dimungkinkan akan ada update, walaupun mungkin hanya update minor. Ya Bapak Ibu, untuk aplikasi e-Bupet unifikasi ini sama dengan e-Bupet PPh 23, aksesnya bisa diakses melalui DJP online. Kita akan coba login. Mohon maaf, ada sedikit kendala. Saya akan coba login ulang. Oke. Ya, ini sudah masuk ke DJP online, Pak. Ya, ini tampilan setelah berhasil login ya, tampilan standar DJP online. Untuk menu e-Bupet unifikasinya, silakan masuk ke menu lapor. Pilih pra pelaporan. Oke, di sini sudah ada aplikasinya e-Bupet unifikasi. Nah, yang perlu jadi perhatian jika nanti pada saat login ini ternyata belum ada fitur e-Bupet unifikasi, silakan diaktifkan dulu perubahan fitur layanan dari menu profil, diaktifasi fitur. Silakan diaktifasi fitur terlebih dahulu jika nanti pada saat login
di pra-pelaporan tidak muncul ibu kota unifikasi. Oke, kita kembali ke menu ibu kota unifikasinya. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ini adalah menu ibu kota unifikasi. Di ibu kota unifikasi ini ada 4 menu ya, 4 tab: dashboard, pajak penghasilan, SPT masa, dan pengaturan. Di dashboard ini kita dapat melihat daftar SPT masa PPh unifikasi yang sudah pernah dikirim, yang telah dikirim. Di sini ada 4 tombol aksi. Jika ada SPT yang sudah pernah dikirim, kita dapat melihat bukti penerimaan elektroniknya, melihat bukti potong pada SPT-nya, mencetak SPT, PPh unifikasi, dan mengunduh bukti potong yang ada pada SPT unifikasi yang telah dikirim. Sebelum kita menggunakan ibu kota unifikasi ini, Bapak Ibu diharuskan untuk masuk ke menu pengaturan untuk merekam penandatangan SPT dan bukti potong. Silakan nanti direkam penandatangannya, dipilih bertindak sebagai wajib pajak pengurus atau kuasa, masukkan identitasnya, NPWP pengurus terkait, masukkan NPWP-nya, masukkan namanya, lalu klik statusnya, aktif, kemudian simpan. Jika sudah tersimpan, contohnya seperti ini ya, nanti ada drop list seperti ini. Nanti ada list seperti ini. Ini adalah list penandatangan SPT dan bukti potong. Jika nanti terjadi perubahan pengurus, ini tidak bisa dihapus, tapi bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Jadi misalnya nanti Anda ada pergantian pengurus yang lama dinonaktifkan, contohnya ini misal dinonaktifkan, lalu diinput pengurus yang baru. Gitu seterusnya. Oke, selanjutnya setelah kita merekam penandatangan, barulah kita bisa mulai untuk ke menu utamanya untuk menginput bukti potong, memosting, lalu lapor SPT. Sekarang kita ke menu pajak penghasilan. Mohon maaf, agak lama ini load datanya. Oke, sudah muncul. Oke, sudah terlihat. Untuk menu pajak penghasilan ini ada 4 submenu, PPh yang disetor sendiri, PPh pasal 4 ayat 2, 15, 2223, PPh non-residen. PPh non-residen ini pasal 4 ayat 2 dan pasal 26 untuk WP luar negeri, ada impor data PPh dan ada menu posting. Di sini di tampilan awal ini ada daftar bukti setor atas PPh yang disetor sendiri, bisa kita masukkan key periode, lalu masukkan masa pajaknya, kemudian cari. Jika ada yang sudah pernah dimasukkan, maka akan muncul di tampilan di bawah ini, di list di bawah. Kita coba satu persatu. Untuk PPh yang disetor sendiri, kita ada 2 menu.
daftar PPh yang di-store sendiri dan rekam PPh yang di-store sendiri. Untuk PPh yang di-store ini misalnya ada 4 ayat 2 transaksi dengan wajib pajak orang pribadi, silakan langsung masuk ke rekam PPh yang di-store sendiri. Tampilannya seperti ini. Pilih jenis bukti penyetorannya, apakah melalui SSP atau pemindah bukuan. Jika melalui SSP, masukkan NTPN, pilih tahun pajak, klik cek surat setoran pajak, maka sistem akan memvalidasi pembayaran apakah sudah sesuai dengan data pembayaran MPN. Jika sudah sesuai, maka untuk masa pajak, jenis pajak, dan lain-lain di bawah sini akan terisi secara otomatis. Lalu tinggal diklik simpan, selanjutnya klik simpan. Untuk yang pemindah bukuan, sama caranya dengan yang surat setoran pajak, tapi yang diinput di sini adalah nomor pemindah bukuan. Kemudian cek pemindah bukuan, maka sistem akan memvalidasi secara otomatis. Setelahnya kita tinggal klik simpan. Jika sudah diklik simpan, maka data yang kita input tadi akan muncul di daftar bukti setor atas PPh yang di-store sendiri. Tinggal dipilih periodenya, klik cari, dia akan muncul di daftar di list di bawah ini. Oke, selanjutnya untuk perekaman bukti potong PP pasal 23, 4 ayat 2, 15 dan pasal 22. Di sini menunya juga sama, ada 2 menu, daftar bukti potong dan perekaman. Untuk perekaman bukti potongnya, ini yang untuk key in, untuk yang menu key in ya, yang kita input satu persatu. Untuk yang menu impor data nanti ada bagian tersendiri. Untuk yang key in, cara inputnya kita coba saja ini. Silakan pilih tahun pajak. Diisi tahun pajaknya, dipilih masa pajak, dimasukkan NPWP. Kita pakai NPWP. Ini saya pakai NPWP dummy juga. Setelah kita ketik NPWP, sistem akan memvalidasi secara otomatis data wajib pajak rekanan. Jika sudah tervalidasi, silakan lanjutkan klik berikutnya. Kemudian kita input kode objek pajak. Silakan dipilih kode objek pajaknya sesuai transaksi yang dilakukan. Misalnya kita coba misalnya ada transaksi PPh 23 jasa pengolahan limbah. Kita coba. Oke, sudah bisa jasa pengolahan limbah. Nah, kemudian setelah kita pilih kode objek pajaknya, jika atas transaksi tersebut ternyata menggunakan fasilitas PPh, silakan dipilih sesuai dengan fasilitas PPh yang digunakan. Jika menggunakan SKB, surat keterangan bebas, silakan diisikan di sebelahnya, di kolom sebelahnya ini, nomor SKB-nya. Jika menggunakan fasilitas PPh ditanggung pemerintah, silakan diisi nomor aturan PPh ditanggung pemerintahnya. Jika menggunakan suket PP 23 2018, silakan diisi nomor suketnya. Atau jika menggunakan fasilitas lainnya, diisi nomor dokumen fasilitas lainnya. Ini kita coba yang tanpa fasilitas. Lalu kita masukkan jumlah brutonya, bruto transaksinya. Misalnya. Oke, untuk tarif ini sudah otomatis sesuai dengan kode objek pajak yang kita pilih. Jadi kalau ini PPh 2 pasal 23, di sini sudah keluar otomatis 2%. Jika sudah benar, kita masuk klik berikutnya. Oke, untuk bagian berikutnya adalah kita isi dokumen dasar pemotongannya.
Di sini ada beberapa pilihan: faktur pajak, invoice, pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, RUPS, atau surat pernyataan. Silakan dipilih sesuai dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar pemotongan. Ini saya coba pilih invoice, kita isi nomor invoice-nya. Misalnya kita input tanggalnya, kita input tanggal kemarin aja, klik tambahkan. Oke, ini nomor dokumen dasar sudah terinput. Jika sudah terinput, di sini ada tombol aksi. Misal jika memang ternyata salah input dokumen, bisa dihapus, lalu input ulang lagi. Lalu kita klik berikutnya setelah kita input dokumen dasar. Oke, di sini kita akan menginput identitas pemotong pajak. Identitas pemotong pajak ini kita inputannya drop down list bentuknya. Inputan ini akan sesuai dengan apa yang sudah kita input di pengaturan. Silakan dipilih, misalnya ini pengurus. Kita pilih penanda tangan, misalnya. Oke, dalam box ini ada notis ya, ada catatan. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan bukti pemotongan dan pemungutan unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan pemungutan PPh, maka atas hal tersebut bisa diajukan dua hal, bisa diajukan pengembalian atas PPh yang tidak seharusnya terutang oleh pemotong atau pemungut PPh, atau bisa juga mengajukan pemindah bukuan. Yang mengajukan adalah pemotong atau pemungut PPh-nya, bukan pihak yang dipotong. Kita bisa pilih salah satu, misalnya ini saya pilih PBK ya. Lalu checklist di checkbox ini, dengan itu saya menyatakan bahwa bukti pemotongan pemungutan sudah diisi dengan benar. Jika sudah, langsung kita klik simpan. Oke, ini sudah sukses tersimpan. Jika kita akan membuat bukti potong lainnya, silakan klik ya. Jika tidak ada yang ingin diinput lagi, klik tidak. Kita coba input. Oke. Saya coba input satu lagi ya. 2021, pilih tahun pajak, masa pajak, identitas wajib pajak menggunakan NPWP atau NIK. Jika tidak ada NPWP bisa masukkan NIK, tapi konsekuensinya tarif PPh-nya akan menjadi naik 100%. Ini kita pilih NPWP, kita masukkan NPWP-nya. Oke, kita klik berikutnya. Tadi PPh 23, sekarang kita coba ini untuk yang PPh final. Oke, sama silakan diisi apakah menggunakan fasilitas atau tidak. Jika tidak, silakan pilih tanpa fasilitas, kemudian masukkan jumlah penghasilan brutonya. Oke, tarif akan terisi otomatis sesuai kode objek pajak. Klik berikutnya. Kita masukkan dokumen dasar pemotongannya. Masukkan tanggal dokumennya, klik tambah, kemudian berikutnya pilih penanda tangan. Klik simpan.
Oke, jika data sudah tersimpan, kita bisa lihat di sini ada ini dua paling atas ini yang data yang baru saja kita simpan. Dua bukti potong paling atas ini adalah dua bukti potong yang baru saja kita input. Oke, di sini ada tombol aksi. Ya, di paling kanan ini ada tombol aksi. Kita bisa melihat bukti potongnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini bukti potongnya yang sudah kita buat tadi, bisa kita download maupun kita print. Kemudian ada tombol ubah untuk mengubah bukti potong jika ada kesalahan input. Kemudian tombol hapus untuk menghapus bukti potong jika transaksinya ternyata batal atau memang ada kesalahan yang mengharuskan untuk dihapus. Dan terakhir ada kirim email. Kirim email ini kita mengirimkan bukti potong ke rekanan. Oke, selanjutnya setelah bukti potong kita input, langkah selanjutnya adalah kita posting. Nah, sebelum kita posting, saya akan jelaskan sedikit mengenai impor data PPH. Untuk perusahaan yang transaksinya banyak, tidak mungkin untuk melakukan key in satu persatu. Nah, untuk mempermudah pengisian, maka kita dapat menggunakan fasilitas impor data PPH. Untuk impor data PPH, pada saat pengimporan yang perlu di-input adalah pilih tahun pajak dan masa pajaknya. Nah, untuk file Excel-nya bisa di-download di petunjuk pengisian yang di sebelah kiri ujung. Di sini ada file Excel. Silakan di-download. Lalu nanti diisi sesuai dengan format yang terdapat di Excel tersebut. Di sini ada aturan-aturannya, nanti silakan diikuti. Nanti jika setelah Excel-nya jadi, sudah terinput semua datanya, baru silakan diimport datanya ke IbuPot Unifikasi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ukuran maksimal file Excel-nya 2 MB. Pastikan tidak melakukan import Excel dengan data yang sama apabila terdapat Excel yang belum selesai diproses sebelumnya. Jadi selesaikan dulu di Excel-nya sampai tuntas, baru kita import. Di sini ada beberapa contoh. Ini ada keterangan error. Oke, selanjutnya setelah kita input yang key in tadi, kita ke proses selanjutnya yaitu posting. Nah, di sini ada satu lagi sebenarnya untuk penginputan bukti potong adalah penginputan bukti potong PPH non resident. Ini caranya sama, kita coba untuk ini. Nah, ini tampilannya untuk yang PPH non resident. Kita pilih tahun pajak, masa pajak, tax identification number, lalu nama, alamat, tempat lahir, nomor paspor, kita pilih negara, masukkan tanggal lahir, kemudian isi kita dan kitab. Misalnya kita coba 2021. Desember. Misalnya kita isi, coba saja.
Kita bikin kita Oke, setelah kita input identitas, pilih jenis pajaknya juga. Misalnya kita pilih ini. Jika menggunakan fasilitas, silakan diisi sesuai fasilitasnya. Jika tanpa fasilitas, klik tanpa fasilitas, kemudian masukkan jumlah penghasilan bruttonya. Misalnya ini kita masukkan 50 juta, lalu untuk tarif mengikuti kode objek pajak, kemudian klik berikutnya, masukkan tanggal dokumen, ya, pilih penanda tangan, sama seperti input bukti potong sebelumnya, kita pilih di checkbox ini apakah akan memilih pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang atau pembukuan jika terdapat kelebihan potongan PPh. Klik checkbox, kemudian kita simpan. Oke, setelah kita simpan, atas transaksi yang baru saja kita buat, akan muncul di daftar bukti potong PPh non-resident. Oke, selanjutnya setelah bukti potong kita buat, langkah selanjutnya adalah kita posting ke SPT. Kita klik posting, kita pilih tahun pajak sesuai bukti potong yang kita buat, kemudian pilih masa pajak sesuai bukti potong yang dibuat. Kita klik cek, akan ada notis ya. Anda akan memperbarui SPT 2001 bulan Desember revisikan 0. Oke, ya, kita posting. Sukses mengirim bukti potong. Oke, di sini bukti potong sudah berhasil diposting ke SPT. Langkah selanjutnya setelah posting dilakukan adalah kita ke menu SPT masa. Di menu SPT masa ini ada dua submenu, perekaman bukti penyetoran dan penyiapan SPT masa PPh unifikasi. Untuk perekaman bukti penyetoran, silakan pilih tahun pajak, kemudian masa pajaknya, dan kita klik cek. Ya, di list di bawah akan muncul daftar tagihan sesuai dengan jenis pajaknya, per jenis pajak. Di daftar tagihan ini, di tombol aksi, kita bisa langsung membuat kode billingnya dari eBupot unifikasi. Misal kita buat kode billing untuk Oke. Nah, jika kode billing sudah dibuat, kita bisa cetak billing. Oke, di sini cetakan kode billing sudah pasti sesuai dengan bukti potong yang kita buat. Jika kita buat billing manual, seringkali mungkin terjadi kesalahan di kode jenis pajak maupun kode jenis setorannya, ataupun masa pajaknya. Dengan menggunakan fasilitas pembuatan billing di daftar tagihan ini, maka kesalahan-kesalahan tersebut akan diminimalisir. Jika billing sudah dibuat, silakan disetor. Setelah
disetor, maka kita baru bisa rekam bukti penyetoran. Untuk perekaman bukti setor, kita klik tambah, masukkan jenis bukti setornya, NPWP ini terisi otomatis, NPWP pemotong ya, NPWP yang tadi kita NPWP perusahaan. Jika NPWP SSP-nya berbeda, silakan diklik ini, diklik pada menu di bawahnya dan masukkan NPWP. Kemudian masukkan NTPN, pilih tahun pajak, dan cek surat setoran pajak. Klik cek surat setoran pajak, maka sistem akan memvalidasi secara otomatis data pembayarannya. Jika data pembayaran sudah sesuai, silakan klik simpan. Oke, karena ini tidak ada data NTPN, maka kita tidak bisa menyimpan. Oke, setelah penginputan bukti penyetoran, terakhir ada menu ringkasan pembayaran. Nah, ringkasan pembayaran ini bisa dicek nanti atas PPh yang di-store, PPh yang dipotong, dan PPh yang di-store. Ini ada kolom paling kanan, kolom selisih. Jika penyetoran sudah sesuai, maka kolom selisih ini akan 0. Yang jadi masalah jika kolom selisih ini nanti ada angka positif, maka atas angka tersebut harus disetor lagi supaya sesuai dengan PPh yang dipotong. Tapi jika ada kelebihan penyetoran, maka ini tidak masalah, nanti SPT-nya tetap bisa di-submit. Oke, selanjutnya setelah penginputan perekaman bukti penyetoran, kita ke menu selanjutnya yaitu penyiapan SPT masa PPh unifikasi. Oke, di sini jika sudah terposting maka akan muncul ini SPT yang kita buat tadi. Di sini muncul statusnya masih sebagai draft. Di sini ada 2 tombol aksi. Bisa langsung kirim SPT atau kita lengkapi dulu. Untuk menu lengkapi SPT ini, kita coba, kita klik. Nah, ya, di menu lengkapi SPT, di sini ada perekaman lampiran daftar objek pajak disetor sendiri. Ini bisa diisi manual untuk bukti perekamannya, bukti pembayarannya, inputnya di pajak penghasilan yang PPh disetor sendiri. Lalu ada juga lampiran DOPP, daftar objek pajak dipotong pihak lain, contohnya seperti yang bunga tabungan. Silakan tinggal input DPP lalu jumlah PPh-nya. Kemudian daftar bukti penyetoran. Ini daftar bukti setor atas objek pajak yang disetor sendiri maupun objek pajak yang dipotong pihak lain. Kemudian kita klik penanda tangan. Oke, pengurus. Misalnya kita ganti. Oke, jika sudah, maka kita klik simpan. Oke. Jika sudah diisi dan sudah disimpan, langkah selanjutnya adalah tinggal mengirimkan SPT-nya. Kita lapor SPT-nya. Kita coba di sini, klik tombol kirim SPT. Oke, di sini bisa dilihat, di sini ada beberapa lampiran daftar objek pajak yang disetor sendiri. Di sini ada list objek pajaknya. Kemudian lampiran DOPP. Ini yang lampiran bukti potong berformat standar. Kemudian DWP bagian 2, bukti penyetorannya. Ini induk SPT-nya. Jika semuanya sudah sesuai, tinggal dikirim SPT. Nah, disinilah untuk mengirim SPT,
silakan masukkan passphrase, lalu upload sertifikat elektronik. Silakan diupload sertifikat elektroniknya, kemudian masukkan passphrase, lalu klik kirim SPT. Ini contoh jika sudah terkirim, maka akan muncul SPT baru di sini. Kita bisa lihat bukti penerimaan elektroniknya, lihat bukti potong tadi, cetak SPT, dan unduh bukti potongnya. Ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya kira sekian dari saya untuk sneak peek aplikasi eBupot Unifikasi. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa melalui kolom chat. Saya kembalikan kepada MC, Mbak Puspa. Iya, terima kasih banyak Bapak Dwi Arianto untuk simulasi SPT unifikasinya. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan lewat kolom chat, akan saya bacakan. Dari yang pertama dari Eka Dharma, Ibu Fitri Samsudin. Mungkin bisa diaktifkan video dan di-unmute. Saya izin bertanya, ini SPT PPH unifikasi ini artinya ISPT PPH satu untuk semua, tapi unifikasi ini bisa banyak human error, karena kalau salah ambil kode jenis pajak, jadi bisa salah, benar atau tidak. Mungkin Ibu Fitri bisa di-unmute. Iya, halo Ibu Fitri. Ada? Dari Eka Dharma. Atau mungkin bisa langsung dijawab kepada Bapak Miftah atau Bapak Dwi. Silahkan yang mau menjawab. Baik, terima kasih Mbak Puspa. Izin Mas Dwi, mungkin saya coba jawab terlebih dahulu Mas Dwi ya. Nah, saya ulas lagi pertanyaannya di sini dari Ibu Fitri. SPT PPH unifikasi ini artinya SPT PPH satu untuk semua ya. Tapi unifikasi ini bisa banyak human error. Karena kalau salah ambil kode jenis pajak, itu bisa salah. Benar tidak? Nah, memang SPT masa PPH unifikasi ini pada dasarnya adalah menggabungkan SPT masa yang tadinya berdiri sendiri, kecuali SPT masa PPH 21. Nah, kalau kita bicara SPT masa PPH 23 misalnya. Nah, SPT masa PPH 23, objek pajaknya tidak hanya satu, tapi banyak sekali bahkan, yang 23, PPH pasal 23. Lalu kemudian SPT masa PPH 4 ayat 2, juga sama, bukan satu objek pajak, banyak objek pajak. Nah, karena ini gabungan, dan juga tadi kalau kita lihat yang dijelaskan oleh Pak Dwi, kolom objek pajak hanya ada dalam satu kolom. Jadi kita klik, kemudian ada pilihan-pilihan di bawah. Nah, semua objek pajak itu kumpul dalam satu menu pilihan. Memang artinya berarti kita harus hati-hati dalam memilih kode objek pajak. Nah, kemudian betul bisa terjadi human error, bisa jadi salah. Nah, tapi sebelum kita artinya sebelum kan ketika kita setelah milih, di bawahnya akan muncul tarif pajak gitu. Jadi kalau misalkan tarif pajaknya berbeda nih, misalkan yang kita maksudkan adalah PPH 23.
Nah, harusnya kan 2%. PPh 23 itu ada 2 tarif kan, ada 15 dan 2%. Misalkan yang memang yang 2%. Tapi yang muncul di situ adalah misalkan yang 2,5%. PPh 4 ayat 2. Itu kan sudah salah gitu. Nah, jadi sebelum benar-benar salah membuat bukti potong, sudah ada warning di bawahnya. Artinya bisa kita cegah dengan kita perhatikan ke tarif pajak yang muncul. Atau bisa juga dengan kita membuat referensi kode objek pajak terlebih dahulu. Jadi bisa kita berkreasi di sini, artinya kita kumpulkan objek pajak mana yang masuk ke 23, mana yang masuk ke 22, mana yang masuk ke 4 ayat 2 atau yang ke 26. Nah, juga kita tampil, misalkan bayangan saya misalkan di dalam Excel gitu ya, kita download dulu kode objek pajaknya, kemudian di kolom berikutnya ada tarifnya. Nah, itu membantu kita untuk tidak terjadi human error. Nah, tapi meskipun misalkan terlanjur kita salah gitu, salah membuat salah membuat bukti potong, kan ada fasilitas yang bisa kita tempuh. Kita bisa betulkan, kita bisa rubah, ataupun kalau terlanjur dilaporkan SPT-nya, kita juga bisa lakukan SPT pembetulan gitu. Jadi memang ada cara yang bisa kita tempuh untuk bisa menghindari human error ini tadi ya. Jadi kita buat kode referensi, atau juga kita perhatikan lebih teliti lagi pemilihan kode objek pajaknya dan juga dengan tarifnya. Seperti itu Ibu Fitri dari Eka Dharma. Nah, mungkin dari Mas Dwi ada tambahan, Mas Dwi? Ya, cukup Pak Mita. Iya, mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu Ibu Fitri, mungkin sudah jelas ya, sudah dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Mita. Untuk selanjutnya Bapak Ibu silakan untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom chat linknya, kemudian juga materi juga sudah ada kita share di kolom chat apabila ingin mendownload. Dan kemudian untuk pertanyaan kedua dari Bapak Yoga dari PT Triputra Elektrik Abadi. Selamat siang Bapak Yoga, mungkin bisa di-unmute Pak? Ya, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Bapak Yoga. Ini ada pertanyaan dari Bapak Yoga, untuk implementasi nasional ini berarti diwajibkan untuk seluruh wajib pajak. Lalu dengan adanya e-Bupot unifikasi, berarti per masa Januari 2022 sudah tidak menggunakan e-Bupot 23 gitu ya Pak ya? Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak. Selama ini sudah menggunakan e-Bupot 23 ya Pak ya? Sudah, betul. Nah kan dengan adanya unifikasi ini berarti e-Bupot 23 sudah tidak dipakai lagi ya Bu ya? Seperti itu ya Pak ya. Mungkin kalau untuk menjawab pertanyaannya mungkin bisa Bapak Mita atau Bapak Dwi untuk menjawab pertanyaannya. Apakah izin menjawab untuk pertanyaan Bapak Yoga ya mengenai implementasi e-Bupot unifikasi ini. Oke, untuk implementasi e-Bupot unifikasi ini memang dimulai di bulan Januari Pak, tapi di Januari nanti ini masih masa percobaan. Jadi wajib pajak masih bisa menggunakan e-Bupot PPh 23 jika belum ingin menggunakan e-Bupot unifikasi. Hanya saja mulai bulan April ini sudah wajib menggunakan e-Bupot unifikasi. Nah, jika wajib pajak ingin mencoba-coba di bulan Januari, dipersilahkan untuk mencoba e-Bupot unifikasi. Tetapi setelah menggunakan e-Bupot unifikasi, maka untuk masa selanjutnya harus terus menggunakan e-Bupot unifikasi. Jadi begitu Pak. Iya Pak. Jadi Januari nanti e-Bupot PPh 23-nya masih bisa digunakan. Tetapi nanti mulai April wajib menggunakan e-Bupot unifikasi. Soalnya kan takutnya kan dalam implementasinya kan nasional nih Pak. Takutnya iya, kan Pak. Masih error gitu kan. Nah iya Pak. Maka itu juga kasih spare waktu 3 bulan itu Pak. Ya 4 bulan ya sampai April. Supaya sistem stabil, jika ada memang nanti
error atau kendala, nanti tim dari kantor pusat akan melakukan update aplikasi. Diharapkan nanti saat April benar-benar implementasi nasional, aplikasi sudah benar-benar stabil dan siap digunakan oleh wajib pajak. Begitu, Pak. Jadi ada masa percobaan ya, Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Yoga. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Iya, terima kasih Pak Dwi. Bagaimana Pak Yoga, sudah jelas atau mungkin masih ada yang ingin dipertanyakan? Sudah jelas, Ibu. Terima kasih. Iya, sudah jelas ya Pak. Terima kasih Pak Yoga atas pertanyaannya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga dari Bapak Tony Ateng. Ada Bapak Tony Ateng. Selamat siang Bapak Tony. Mungkin bisa di-unmute Pak. Ya, selamat siang Bapak Tony Ateng. Atau mungkin langsung saya bacakan pertanyaannya. Apakah database EBUPOT sebelumnya pindah ke EBUPOT unifikasi? Jadi maksudnya apakah yang sebelumnya sudah menggunakan EBUPOT PPH 23 datanya tetap bisa terlihat di EBUPOT unifikasi ini? Jika ada pembetulan atau pelaporan untuk PPH untuk tahun pajak di bawah tahun 2022, apakah menggunakan EBUPOT unifikasi atau menggunakan aplikasi sebelumnya? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Mungkin Bapak Miftah atau Bapak Dwi yang akan menjawab, dipersilakan Pak. Oke, baik, Mbak Puspa, izin Mas Li, saya coba jawab dari pertanyaan dari Pak Tony Ateng ya. Nah, ini terkait dengan database EBUPOT PPH 23. Nah, apakah database-nya akan pindah secara otomatis ke DJP online yang sudah bentuknya SPT masa PPH unifikasi? Nah, kemudian jika ada pembetulan terkait dengan SPT masa yang di bawah tahun 2022, di mana pembelakuan SPT masa PPH unifikasi, apakah jalurnya atau salurannya harus menggunakan EBUPOT unifikasi atau di aplikasi yang sebelumnya? Nah, jawaban saya ini masih bersifat kemungkinan Pak Tony Ateng, karena memang kami mendapatkan sosialisasi terkait dengan aplikasi ini belum lama dan kantor pusat belum menyampaikan secara keseluruhan bagaimana jika terjadi hal-hal teknis bagaimana dengan database atau pula dengan pembetulan. Namun melihat pada aplikasi-aplikasi sebelumnya yang dipindah bentukan gitu, yang tadinya menggunakan CSV kemudian masuk ke DJP online. Nah, untuk database-nya sendiri kemungkinan itu tidak masuk langsung di dalam database SPT masa PPH unifikasi karena berbeda bentuk, di mana yang tadinya sendiri EBUPOT PPH 23 kan artinya dia tidak mengikut sertakan 22, 4 2, 15. Nah, sedangkan SPT masa PPH unifikasi itu sudah penggabungan. Jadi kemungkinan database-nya tidak secara langsung dapat terbawa dalam SPT masa PPH unifikasi. Kemudian, jika ada pembetulan, bagaimana dengan jika kita membetulkan katakanlah untuk SPT masa PPH 23 untuk tahun pajak 2020. Nah, apakah menggunakan EBUPOT unifikasi? Bisa jadi menggunakan EBUPOT unifikasi atau bisa jadi mengikuti pola yang saat ini. Yang saat ini misalkan terjadi di PPN. Di PPN ini jika kita membetulkan tahun-tahun pajak sebelum adanya e-faktur, misalkan e-faktur versi 3.0, kita masih bisa mengupload di DJP online dengan sebelumnya menggunakan CSV. Nah, sepertinya dalam rangka transisi penggunaan aplikasi masih disediakan untuk penguploadan yang secara parsial gitu. Misalkan tadi pembetulan 23 masih dibuka gitu yang buat EBUPOT 23 yang untuk pembetulan gitu. Tapi ini semua masih bersifat kemungkinan. Kita tunggu sampai dengan pertama Perdirjennya terbit, dan saya rasa tidak akan lama lagi akan terbit karena pemberlakuan akan mulai di masa Januari jika ingin mencoba gitu ya. Tapi mungkin dari Mas Dwi ada tambahan Mas terkait dengan pertanyaan dari Pak Tony Ateng ini Mas.
Ya, Pak Ateng ya Pak ya. Untuk database, masalah database, ya seperti yang sudah dijelaskan Mas Mifta ya. Untuk database kemungkinan tidak akan ikut ke Ibu Pot Unifikasi, tapi karena ini masih baru mau launching, kita juga belum bisa memastikan. Cuma jika melihat kemarin ada perubahan seperti di e-faktur ya, pada saat awalnya lapor melalui e-faktur, bikin CSV, tetapi kemudian lapor melalui web base itu juga datanya tidak, database pelaporannya juga tidak ikut ke web e-faktur. Kemungkinan untuk e-Bupot ini bisa jadi sama, tetapi mungkin nanti perlu dipastikan lagi saat e-Bupot unifikasi ini sudah benar-benar launching. Mungkin begitu, Pak. Iya, terima kasih Bapak Mita dan Bapak Dwi atas penjelasannya. Mudah-mudahan sudah jelas ya Bapak Tony. Kemudian untuk kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rian dari PT Eka Boga Inti. Selamat siang Pak Rian. Mungkin bisa diambil Pak. Iya, selamat pagi Pak. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak, bagi perusahaan yang transaksinya banyak untuk download bukti potong, apakah ada fasilitas short by NPWP, WP yang akan dipotong agar kami download bukti potong dapat kami filter sesuai dengan NPWP-nya masing-masing. Jadi ini mau download untuk bukti potongnya jadi tidak semua gitu ya Pak ya? Ya, maksudnya di ini Bu, ketika kita download all itu kan biasanya yang muncul itu kan name-nya itu kan nomor bukti potong, terus ada underscore-nya, terus baru NPWP gitu. Kalau kita mau filter by NPWP kan nggak bisa tuh, gitu. Iya. Mungkin banyak Pak untuk transaksinya selama sebulan bukti potong? Banyak Bu, kan kebetulan kami di Jakarta ini kan cabangnya memang banyak ya Bu. Jadi di KPP Madya itu untuk cabang-cabang Hokben ini dijadikan satu di KPP Madya Bu. Oh gitu. Iya, jadi transaksinya ya lumayan banyak gitu karena terpusat. Iya. Iya. Mungkin bisa dijawab Bapak Dwi atau Bapak Mita, apakah bisa di short by NPWP untuk apabila download all bukti potong? Silakan. Oke, untuk pertanyaan ini ya terkait download data bukti potongnya ya Pak ya. Ya, Download Pak, betul, bentuk Pak. bukti potong kemungkinan sama sih Pak, nggak bisa di short NPWP juga Pak. Pas kemungkinan ya, karena ini aplikasi yang di kami pun masih dummy Pak, fungsinya belum bekerja sepenuhnya. Ada beberapa hal yang belum bisa kami coba juga. Jadi mungkin nanti untuk lebih jelasnya saat aplikasinya sudah resmi meluncur baru bisa kita coba juga Pak. Iya. Iya, mohon maaf ya Pak ya. Jadi karena ini masih dummy juga, ada beberapa yang kita coba masih belum muncul juga di sini Pak. Jadi untuk yang download ini, kalau coba saya share screen lagi ya. Saya izin share screen lagi. Oke Pak. Di sini jika ingin download bukti potong, kita kan bisa langsung unduh bukti potong pada SPTX-nya Pak ya? Iya betul Pak. Kalau di e-Bupot juga sama Pak? Sama ya. Sama ya? Sama. Sama Pak. Nah ini masalahnya pada saat kita klik mengunduh bukti potong, keluar tab baru ini, di sini nggak ada tampilan apa-apa Pak. Masih kosong. Iya Pak. Ya. Jadi kita juga belum bisa untuk pastikan ya Pak ya. Di sini tampilannya masih kosong. Kalau di e-Bupot udah muncul ya Pak ya tampilannya ya Pak ya. Ada tampilan kan di sini. Iya, di sini masih kosong Pak. Makanya karena ini masih sifatnya dummy ya Pak ya, untuk pertanyaan yang mungkin terlalu teknis, mohon maaf kita juga belum bisa memastikan Pak. Karena fiturnya sendiri di dummy belum keluar Pak. Ya. Oke, kita begini ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, kalau mungkin kalau memang bisa ditambahkan gitu Pak.
Oh, jadi supaya download bukti untuk potongnya tidak memudahkan, langsung ya, Pak, untuk memudahkan WP memudahkan. juga. Oke Pak, nanti kita tampung saran Bapak, mungkin bisa nanti kita komunikasikan ke tim yang di tim pengembangan aplikasi di kantor pusat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dwi. Ya, sama-sama Pak Rian. Ya, terima kasih Pak Dwi. Sudah cukup jelas ya Pak Rian. Mohon maaf untuk aplikasi memang belum resmi launching. Jadi kita juga masih menggunakan aplikasi dummy. Namun untuk saran dan masukannya kita akan teruskan ke kantor pusat bagian tim pengembangan aplikasi. Mudah-mudahan nanti aplikasi saat launching bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh wajib pajak. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih Bapak Rian. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir ya di kolom chat dari Mitra Western. Izin bertanya, kalau misalnya pada masa Februari 2022 hanya ada PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh 23, berarti yang kita isi hanya 2 PPh tersebut. PPh yang lain kita tidak perlu isi. Mungkin Mitra Western Electronic bisa di-unmute. Ibu, dengan Ibu siapa, maaf? Oh, Vera. Dengan Ibu Vera? Iya. Iya, jadi izin ya Bu ya untuk pertanyaannya, apakah kalau hanya ada 4 ayat 2 dan 23 yang diisi hanya PPh 2 itu saja, karena di SPT Masa Unifikasi kan ada 5 jenis PPh ya. Tapi yang hanya transaksi hanya di 2 PPh ini aja ya Bu ya? Iya, iya. Jadi PPh yang lain apakah perlu diisi juga atau tidak seperti itu Ibu? Iya, karena kan sudah gabungan, saya takutnya nanti perlu diisi juga gitu, walaupun nihil atau gimana gitu. Karena kan ini kan masih baru pertama, jadi kan masih takut salah, mendingan saya tanyain. Iya. Walaupun bayangan saya sih nggak perlu gitu. Iya, seperti itu ya Bu ya. Mungkin Bapak Miftah mau coba menjawab, silakan Pak Miftah. Baik, izin selamat pagi menjelang siang Bu Vera dari PT Mitra Western Electronic. Bu Vera termasuk yang sering hadir dalam Zoom meeting kami Bu ya, betul tidak Bu? Betul, ingat ya Pak. Betul. Bertanya. Baik, nggak apa-apa Bu, itu artinya ada keaktifan dari wajib pajak, artinya supaya semuanya jelas Bu ya. Iya. Betul. Nah baik, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Vera, nah ini gimana sih kok belum ada aturannya? Misalkan ada pertanyaan dari wajib pajak, aturannya belum terbit. Kemudian secara aplikasi juga belum secara menyeluruh kita bisa lihat kok udah disosialisasikan. Nah itu yang justru juga kita ingin sampaikan bahwa ini kita mengenalkan dulu. Karena tentu penggunaan aplikasi ini akan nantinya sering digunakan oleh WP. Yang biasanya mungkin SPT masa PPh-nya di tiap bulannya banyak gitu. Tidak hanya SPT 23, misalkan ada 4 ayat 2, kemudian 21 PPN gitu. Nah, makanya meskipun aturannya belum keluar, kemudian di aplikasinya belum kita bisa sampaikan secara menyeluruh, kita sudah sosialisasikan supaya kita mengenalkan kepada wajib pajak bahwa ada SPT masa PPh unifikasi yang nantinya akan digunakan. Jangka waktu yang sampai dengan bulan April berlaku secara nasional dipandang cukup untuk wajib pajak bisa mengenal, mempelajari, bahkan mencoba di masa Januari, Februari sampai dengan Maret. Nah, kemudian Bu Vera sebenarnya sudah ada bayangan ya Bu ya, bahwa sebenarnya kalau ada hanya ada 2 jenis PPh dan PPh yang lain tidak ada objek pajaknya, tidak perlu diisi ya Bu ya. Ibu sebenarnya sudah ada jawaban sendiri. Namun memang ini jawabannya adalah kita coba merubah mindset kita terkait dengan SPT masa PPh unifikasi ini Bu. Bahwa ketika digabung maka pelaporannya akan mengikuti bukti potong yang kita buat Ibu. Karena kode objek pajaknya sudah disatukan untuk semua jenis PPh yang masuk dalam SPT unifikasi mulai dari 23 sampai dengan ke PPh final 4 ayat 2. Nah, maka SPT-nya akan mengikuti bukti potong yang kita posting. Katakanlah kalau kita hanya membuat bukti potong PPh pasal 23,
ya sudah itu saja yang akan kita posting dan kita sampaikan SPT-nya. Penyampaian SPT juga kita upload sertifikat elektroniknya. Nah, kemudian kalau hanya ada 2 jenis pajak, PPh final dan juga PPh 23, ya sudah kita buat bukti potong, kemudian kita posting, kita bayar dulu ya, kemudian kita posting, atau sebaliknya juga bisa ya, posting dulu atau bayar, kemudian laporkan SPT masa, ya sudah, itulah yang kita laporkan. Jadi bukan secara parsial lagi mindset kita, bukan yang satu-satu lagi. Tapi kita gabungkan bukti potong yang kita buat, kemudian kita bayar, kita sampaikan SPT-nya, itulah SPT masa PPh unifikasi kita. Bahwa bukan lagi bahasanya, bukan lagi, oh saya sudah lapor yang 23, atau saya sudah lapor yang 4 ayat 2. Bukan lagi bahasanya, nanti bahasanya adalah saya sudah lapor SPT masa unifikasinya. Dimana kalau kita lihat secara detail, oh, berarti transaksi yang dilaporkan adalah yang PPh 23 dan 4 ayat 2, misalkan seperti itu, Bu. Ya, jadi memang melekat kepada bukti potong yang dibuat, yang kemudian itulah yang disampaikan di dalam SPT masa PPh unifikasinya, Bu. Gitu. Jadi memang kita agak sedikit merubah pandangan yang selama ini berlaku gitu, tidak secara parsial. Baik, Pak. Gimana Bu Vera, ada tanggapan lain atau ada pertanyaan lain mungkin? Saya rasa cukup, Pak. Ini terima kasih banyak, Cukup Pak. Ya Bu ya? Cukup, berarti Pak. Untuk PT Mitra Western Electronic siap ya? Kira-kira mau dicoba nggak Bu? Kira-kira di bulan Januari mau coba buat bukti potong via unifikasi atau nunggu April nih Bu kira-kira? Mungkin saya mau coba Februari, Pak. Karena kan Januari Februari, kan ya? mau nyiapin PPh badan, Pak. PPh pribadi. Oh, betul sekali. Selesaikan betul yang sekali. wajib dulu. Kalau coba udah beres pribadi PPh badan, mungkin Februari kan udah waktu kan udah luang. Nah, baru saya mau coba di Februari aja. Oke, baik. Silahkan. Ya, boleh Bu, boleh. Ya. Tapi untuk yang masa April, untuk yang bulan April itu sudah harus wajib, menggunakan bukti potongnya, wajib menggunakan SPT masa unifikasi. Saya rasa udah cukup waktu lah, Pak. Baik. Terima kasih Bu Vera. Saya ingin menambahkan sedikit bahwa bisa jadi ketika per dirjen yang terbit, kemudian ada tambahan sosialisasi dari kantor pusat terkait dengan aplikasinya lebih sempurna lagi, bisa jadi kita akan adakan sosialisasi kembali Bu untuk yang lebih utuhnya. Jadi ini hanya baru perkenalan kepada wajib pajak, dan saya sih merasa bahwa wajib pajak ini cukup antusias ya, karena sudah mulai memahami bahwa nanti di tahun depan akan menggunakan cara lain untuk yang pelaporan SPT masa PPh yang biasanya mungkin menggunakan ISPT atau yang 23 sudah di DJP online. Mungkin itu Mbak Puspa. Mas Dwi mungkin ada tambahan? Ya, cukup Mas Miftah, sangat dijelaskan oleh Mas Miftah. Iya, terima kasih Pak Miftah, sudah sangat jelas sekali. Gimana Ibu Vera, sudah cukup jelas ya Bu ya? Jelas. Iya, terima kasih Ibu Vera atas pertanyaannya. Jadi sekedar mengulang kembali, untuk SPT masa unifikasi ini wajib diimplementasikan untuk seluruh wajib pajak di bulan April. Namun apabila wajib pajak sudah siap dari bulan Januari, silakan untuk melaporkan SPT masa unifikasi ini sejak masa Januari. Dan apabila sudah mulai mengimplementasikan misalkan di bulan Februari seperti Bu Vera ya, Vera mau mengimplementasikan di bulan Februari, maka di bulan Februari, Maret, dan seterusnya sudah harus menggunakan SPT unifikasi ini. Seperti itu, jadi tidak di April. Mungkin seperti itu, berhubung waktu telah menunjukkan pukul 10.55, mari kita akhiri acara sosialisasi hari ini. Semoga Bapak Ibu dapat mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, dapat disampaikan ke kami melalui chat WA di 0812 1039 3882, atau bisa juga mengikuti akun sosial media kami di Instagram dan Twitter di @pajakkosambi dan Facebook, YouTube di KPP Pratama Kosambi.
Kemudian juga kita akan ada acara sosialisasi UU harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP pada hari Senin pukul 9 dan sampai dengan pukul 11 di hari Senin tanggal 27 Desember 2021. Apabila Bapak Ibu bersedia mengikuti, bisa klik link pendaftaran sesuai yang tampil di layar Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya, apabila yang belum mengisi daftar hadir dan kuesioner, silahkan diisi terlebih dahulu, ada di kolom chat linknya, dan untuk materi juga silakan untuk di-download di kolom chat. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak telah bersedia mengikuti kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan terdapat hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Akhir kata, saya tutup acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di hari Senin Bapak Ibu ya, di dalam sosialisasi HPP nanti. Ada juga PPS, penjelasan PPS.